Bab 1844, Panggil Kemari. 1. Ibu kota dosa surgawi ini adalah kekuatan misterius yang sangat kuno. Di dalamnya, setidaknya ada 10 master yang melampaui alam absolut. Master alam absolut setidaknya ada beberapa ratus. Pada saat ini, semua master berubah menjadi ilusi dalam sekejap. Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba terbang dari reruntuhan, kemudian cahaya pedang Tao ini menghilang di ujung langit berbintang. Pada saat ini, aura misterius tiba-tiba muncul di sekitar ibu kota dosa surgawi. Master misterius di dalam kegelapan ini sungguh mengerikan. Siapa yang menghancurkan ibu kota dosa surgawi dengan satu pedang? Siapa? Di luar tembok besar Tianshan, wanita bergaun polos membentangkan telapak tangannya, dan pedang penerapan Taoisme jatuh di tangannya dengan stabil. Ketika melihat pedang penerapan Taoisme, Anglin menatap wanita bergaun polos dengan ekspresi ketakutan. "Kamu?" Wanita bergaun polos itu melirik Anglin. "Rumahmu sudah hilang, Mileye." Anglin menatap wanita bergaun polos, tatapannya seolah-olah bisa membunuh orang. Wanita bergaun polos mengabaikannya dan menoleh ke arah Harrison. "Apakah orangmu sudah datang?" Harrison berkata dengan sengit, "Hei, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan?" Wanita bergaun polos menatap Harrison. "Aku juga berharap aku bukan, tapi sayangnya, aku memang tidak terkalahkan." Harrison berteriak dengan marah, "Jangan sok-sok. Tak terkalahkan." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Wanita bergaun polos mendongak dan melihat seorang lelaki tua melangkahi langit berbintang. Ketua Istana Buku Aula Buku, Reza Li. Ini adalah kepala dari 4 ketua Istana Aula Buku, pimpinan kedua setelah ketua lembaga di seluruh Aula Buku. Reza maju selangkah. Ketika langkah ini melesat, dia sudah berada di seberang wanita bergaun polos. Reza menatap wanita bergaun polos. "Apakah kamu yang mengatakan tidak terkalahkan?" Wanita bergaun polos melihat Reza Li. "Masalah buat kamu." Reza tertawa dan berkata, "Aku hanya merasa itu sangatlah lucu." Pedang penerapan Taoisme yang berada di tangan wanita berbaju polos tiba-tiba terbang keluar. Krek. Sebelum Reza sempat bereaksi, di antara alisnya langsung tertusuk pedang. Senyuman di wajah Reza membeku. Wanita bergaun polos melihat Reza. "Ada pertanyaan lain?" Reza menatap wanita bergaun polos dengan kaget. Kamu siapa?" Wanita bergaun polos menatap Harrison. "Lanjut panggil orang." "Lanjut panggil orang." Wajah Harrison tampak murung. Wanita bergaun polos berkata, "Jika tidak mau panggil, kalian sudah boleh pergi mati." Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Pedang penerapan Taoisme tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ketika melihat adegan ini, wajah Harrison berubah drastis dan segera berkata, "Aku panggil. Aku panggil." Wanita bergaun polos mengangguk. "Kalau begitu panggillah. Ingat, panggil lebih banyak orang, lebih baik panggil leluhur. Panggil leluhur." Ekspresi Harrison tampak murung. Dia terpaksa harus memanggil, karena dia tahu alasan mengapa wanita yang berada di depannya ini tidak membunuhnya adalah ingin dirinya memanggil orang. Pada saat itu, tetua berjubah putih tiba-tiba muncul tidak jauh dari wanita bergaun polos. Ketua lembaga. Orang yang datang ini adalah ketua lembaga dari Aula Buku, yang saat ini adalah Master Aula Buku juga. Setelah tetua berjubah putih muncul, dia segera memberi hormat kepada wanita bergaun polos. "Salam pada senior." Wanita bergaun polos menatap tetua berjubah putih. "Kamu ingin mati dengan kondisi apa?" Tetua berjubah putih itu tercengang.
dia tersenyum kecut. Senior, kali ini aula buku kami ya. Aula buku kami bersedia untuk minta maaf. Wanita bergaun polos menggelengkan kepala, tidak perlu. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Tetua berjubah putih itu buru-buru berkata, "Senior, apakah bersedia untuk taruhan?" Wanita bergaun polos menatap tetua berjubah putih. "Taruhan." Tetua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, "Jika aku bisa menangkis satu pedang dari senior, senior mengampuni aula buku kami." Menangkis satu pedang. Ketika mengucapkan kata-kata ini, tetua berjubah putih itu merasa sangat pahit di hatinya. Kapan dia begitu rendah hati? Tetapi pada saat ini, dia terpaksa harus rendah hati. Wanita yang berada di depan ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan aula buku. Wanita bergaun polos menatap tetua berjubah putih. "Boleh." Tetua berjubah putih mengangguk, dia membentangkan telapak tangannya, dan sebuah buku kuno yang tebal tiba-tiba muncul di tangannya. Buku suci. Di lokasi kejadian, seseorang berseru, "Buku suci. Ini adalah harta karun aula buku." Tetua berjubah putih menatap wanita bergaun polos. "Senior, bolehkan aku yang melakukan serangan pertama?" Wanita bergaun polos menganggukkan kepala. "Boleh." Tetua berjubah putih menatap wanita bergaun polos. "Mohon ajarannya, senior." Saat suara itu keluar, dia tiba-tiba membuka buku suci. Detik berikutnya, karakter kuno emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari buku suci, dan dalam sekejap muncullah suara tetua kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya. Kata suci. Ini adalah kata-kata orang bijak dari zaman dahulu. Mileye melihat sekeliling dan sedikit mengernyit, buku suci ini sangatlah aneh. Pada saat ini, dia merasakan aura kematian. Dari kejauhan, wanita bergaun polos itu terlihat tenang dan tidak tergesa-gesa untuk bergerak. Baginya, tidak ada perbedaan antara menyerang lebih cepat dan menyerang lambat, karena hanya menyerang dengan satu pedang saja. Pada saat ini, tetua berjubah putih tiba-tiba menatap Mileye, kata-kata suci menentukan hidup dan mati. Bom! Dalam sekejap, karakter kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul menjadi kata mati berwarna emas yang besar. Detik berikutnya, kata mati berwarna emas yang besar ini melesat lurus ke arah wanita bergaun polos, dan di dalam karakter kuno emas ini ada suara tetua kuno yang tak terhitung jumlahnya. Seiring dengan kata-kata suci tetua kuno, ekspresi semua orang yang berada di sekitar berubah drastis. Kata-kata suci itu seperti pedang yang tajam, setiap kata menusuk hati. Kata-kata orang suci menentukan hidup dan mati. Tetua berjubah putih menyerang dengan sekuat tenaga. Karena dia tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Di lokasi, beberapa orang yang kemauan dan hatinya tidak teguh ini langsung mati mendadak di tempat, di antaranya bahkan ada beberapa master alam absolut. Raut wajah Mileye juga berubah drastis. Saat mendengar kata-kata orang suci tadi, hati pedang taungnya ternyata sedikit terguncang. Penyangkalan diri. Bersambung. Bab 1845. Panggil kemari. 2. Kata-kata orang suci ini akan membingungkan hati orang. Mileye segera mengedarkan energi misteri di tubuhnya, dan mulai menekan kata-kata orang suci. Di kejauhan, wanita bergaun polos menggelengkan kepala, secercah kekecewaan terpancar di matanya, tidak nyata. Setelah mengatakan demikian, dia tiba-tiba menebas dengan satu pedang. Krek. Seiring dengan suara robek yang bergema, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat yang sama,
kata-kata suci yang berada di depan wanita bergaun polos ini tiba-tiba berubah menjadi ilusi. Semua orang yang hadir di tempat melihat tetua berjubah putih. Pada saat itu, di antara alis tetua berjubah putih melintas sebuah pedang Tao. Pembunuhan instan. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi sangat sunyi sehingga bisa terdengar suara jarum. Tetua berjubah putih menatap wanita bergaun polos di kejauhan, di dalam matanya terdapat sedikit kebingungan. Kamu sebenarnya seberapa kuat? Seberapa kuat? Semua orang yang hadir di lokasi menatap wanita bergaun polos. Seberapa kuat wanita bergaun polos ini? Tidak hanya tetua berjubah putih yang ingin tahu, semua orang di lokasi juga ingin tahu seberapa kuatnya wanita bergaun polos itu. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba membentangkan telapak tangannya. Buku suci yang berada di tangan tetua berjubah putih ini tiba-tiba terbang ke tangannya. Dia meliriknya dan menggelengkan kepala. Kata-kata seperti itu juga layak disebut orang suci. Sampah. Setelah mengatakan demikian, dia hendak menghancurkan buku suci. Saat ini, Mileye buru-buru berkata, "Lydia." Wanita bergaun polos menoleh untuk melihat Mile. "Mau ya?" Mileye menganggukkan kepala. Wanita bergaun polos berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. "Sampah, nanti aku cari yang lebih bagus untukmu." Saat berbicara, dia mengerahkan sedikit kekuatan di tangan kanannya, dan buku yang berisi kata-kata suci itu langsung menjadi abu. Mileye. Pada saat ini, tetua berjubah putih di kejauhan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Senior, ini adalah kata-kata orang suci kuno, kamu malah mengatakan mereka adalah sampah." Wanita bergaun polos melirik tetua berjubah putih dan berkata dengan nada jijik, "Orang suci." Sekelompok orang jahil berani menyatakan diri adalah orang suci dan dewa, lucu sekali. Saat berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya dengan ringan, "Karena kamu mewarisi yang disebut warisan orang suci ini, maka kamu harusnya bisa memanggil leluhur. Ayo, panggil mereka keluar." Tetua berjubah putih menatap wanita bergaun polos, "Sesuai keinginanmu." Setelah suara itu keluar, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sebuah token link tiba-tiba melonjak ke langit, langsung menembus awan. Bom! Sebuah cahaya putih tiba-tiba jatuh dari kedalaman langit berbintang. Dalam sekejap, seluruh dunia menjadi heboh. Ketika orang suci itu muncul, orang dunia terkejut. Leluhur Aula Buku adalah orang suci, dan merupakan orang suci yang hebat. Wanita bergaun polos menatap ke langit. Dalam cahaya putih di langit terdapat seorang tetua berambut putih yang perlahan-lahan terlihat. Tetua berambut putih mengenakan pakaian berwarna putih, di dalam tubuhnya ada rasa elegan yang pekat. Ketika tetua berambut putih muncul untuk pertama kalinya, dia melihat langsung ke arah wanita bergaun polos. Ketika dia melihat wanita bergaun polos, matanya langsung menjadi serius. Wanita bergaun polos melebarkan telapak tangannya, pedang di tangannya terbang secara mendadak. Di angkasa, pupil mata tetua berambut putih tiba-tiba mengecil. Dia menunjuk ke depan, tentukan alam semesta. Jari ini langsung menunjuk ke cahaya pedang Tao wanita bergaun polos. Bom! Di tengah tatapan semua orang, cahaya pedang Tao tiba-tiba menembus ujung jari tetua berambut putih, lalu tenggelam ke dalam tubuhnya. Bom! Tetua berambut putih langsung hilang. Sebuah serangan fatal dalam hitungan detik lagi. Ketika melihat adegan tersebut, ekspresi tetua berjubah putih yang berada tidak jauh dari situ, yang merupakan ketua lembaga ini sepucat kertas putih, dan matanya dipenuhi dengan rasa kaget. Leluhur sendiri, orang bijak yang agung, dimusnahkan begitu saja. Wanita bergaun polos tiba-tiba menggelengkan kepala, membosankan. Saat mengatakan demikian,
dia melambaikan tangan kanannya dengan pelan. Ketua lembaga dan Harrison dari aula buku langsung lenyap. Wanita bergaun polos menoleh ke arah Miku, panggil orang lah. Wajah Miku tampak murung. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lokasi, Amitabha. Seiring dengan dilontarkannya salam Buddhis, seorang biksu tua tiba-tiba muncul di hadapan wanita bergaun polos. Kepala biara kuil dewa. Miku yang berada di samping tercengang, "Kepala biara, apakah kamu sudah keluar dari pelatihan tertutup?" Biksu tua itu mengabaikan Miko, dan memberi hormat pada wanita bergaun polos. "Nona, mungkinkan masalah ini diselesaikan dengan baik?" Wanita bergaun polos menggelengkan kepala, "Tidak." Setelah hening sejenak, biksu tua itu menghelakan nafas dengan suara rendah, "Nona, kuil dewa kami sama sekali bukan tandinganmu, tapi aku tahu pasti ada seseorang di dunia ini yang bisa." Berhenti sedetik. "Bersaing dengan Nona." Wanita bergaun polos menatap biksu tua itu, "Panggillah." Biksu tua itu menganggukkan pelan, dia membentangkan telapak tangannya, dan di telapak tangannya ada sebuah token pedang. Mileye dan Miku tercengang saat melihat token pedang tersebut. Ekspresi Mile menjadi aneh, token Ling ini hampir sama dengan token pedang miliknya. Token Master Pedang. Miku menatap Mileye yang berada di sampingnya, mengapa kepala biara mereka memiliki token pedang yang sama dengan bocah ini? Pada saat ini, biksu tua itu merentangkan telapak tangannya, token pedang tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan melesat ke langit. Bang! Suara pedang Tao tiba-tiba mengguncangkan dunia. Sesaat kemudian, ruang hampa tiba-tiba terbelah. Detik berikutnya, seorang pria berbaju biru keluar tiba-tiba. Ketika melihat pria berbaju biru datang adalah tubuh utama, biksu tua itu merasa sangat gembira, dan memberikan hormat dengan sungguh-sungguh. Kuil dewa menyambut Master Pedang. Mileye bersambung.